Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Tetap semangat menjalankan MBLS di SMK Farmasi Basudan Kawali secara daring sampai akhir. Semangat terus. Baik, terima kasih. Saya kali ini akan membawakan materi anti korupsi. Ya, sebagaimana kita tahu pada slide ya bisa dilihat bahwa di situ ada beberapa ekor tikus yang sedang menggerogoti tulisan Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa sifat alami dari seekor tikus adalah ketika dia sedang mencari makan, pasti dia akan memendam-pendam di waktu malam hari, mencuri, dan kemudian menunggu suasana di sekitar cukup hening. Nah, begitu juga sifat dari seorang tindak pelaku koruptor. Dia itu setiap melakukan suatu tindak korupsi, maka dia akan melakukan korupsinya itu menggunakan waktu yang kira-kira orang lain tidak tahu, tempatnya rahasia, terus secara mengendap-endap, secara tertutup. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada kalimat jangan biarkan korupsi merusak bangsa. Sebenarnya ini adalah kalimat secara umum. Secara khususnya korupsi dilakukan dimanapun, baik itu dalam keluarga, pertemanan, walaupun di sekolah, pasti akan merusak sistem di sekitarnya. Nah, maka dari itu tujuan dari pemberian materi anti korupsi ini yang pertama adalah peserta mampu memahami anti korupsi, yang kedua adalah peserta dapat mengaplikasikannya di instansi atau di lingkungan sekitar, bisa di sekolah, keluarga, baik itu pertemanan. Nah, kemudian korupsi itu apa sih? Korupsi itu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, ada keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindak amoralis. Nah, tindak amoralis adalah tindakan yang tidak mengenal perbuatan baik ataupun buruk. Nah, kurang lebih seorang tindak pidana koruptor melakukan tindak amoralis itu yaitu dengan cara menghalalkan segala cara, yaitu dengan misalnya menggunakan jabatannya untuk menyalahi wewenangnya, memainkan kebijakannya untuk menguntungkan suatu pribadi atau kelompok dan lain sebagainya. Nah, dampak dari perilaku dari korupsi itu yang pertama itu melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, besar apapun negara, sekaya-kayanya negara, apabila terjadi di dalamnya suatu terdapat tindak pidana korupsi, pasti akan rusak. Nah, yang pertama dimulai dengan pertumbuhan ekonomi suatu negaranya tidak bertumbuh. Karena kenapa? Pendapatan negara atau keuntungan negara semua masuk kantong para koruptor. Nah, kemudian ada menurunnya investasi. Para investor pasti akan takut berinvestasi di dalam suatu negara karena memang terlalu banyak korupsi di dalam suatu negaranya, maka banyak yang berani menginvestasikan uangnya ke dalam negara tersebut. Terus meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan, dan yang terakhir menurunkan tingkat keberanian masyarakat. Pasti masyarakat akan merasa putus asa karena setiap bayar pajak pasti uangnya dimakan koruptor atau masuk kantong koruptor. Nah, di sini ada 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, yang pertama adalah merugikan keuangan negara, yaitu dengan cara seseorang dengan melawan hukum, melakukan memperkaya diri
atau orang lain atau kerabat atau suatu kelompok menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Nah, berikutnya suap menyuap. Nah, contohnya yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang PNS atau seseorang karena kepuasan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Nah, kemudian menyalahgunakan jabatan, misalnya ada seseorang pejabat atau PNS itu pegawai negeri sipil yang sengaja melakukan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan, atau bisa jadi menaikkan harga di suatu nota atau menurunkan harga, dan banyak juga sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk-bentuk korupsi. Nah, ada lagi yaitu pemerasan dari seseorang atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Nah, ini jelas ya, yang namanya pemerasan udah tidak boleh, tapi termasuk dalam bentuk salah satu bentuk korupsi menurut undang-undang. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kecurangan. Nah, misalnya terjadi pada pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang. Nah, misalnya ada pada gambar pada pembuatan jalan, misalnya jalan yang dibutuhkan untuk suatu wilayah panjang 10 km dengan ketebalan 10 cm, tapi yang dibuat hanya ketebalannya cuma 7 cm atau kurang dari itu. Nah, dan perbuatan curang ini yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara. Dan berikutnya, benturan kepentingan dalam keadaan barang dan jasa. Ada pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, penyewaan dan yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Nah, jadi barang siapa ada penyelenggara negara yang mengikuti pengadaan pemborongan tidak sesuai aturan, maka termasuk ke dalam bentuk tindak korupsi. Nah, yang terakhir yaitu ada gratifikasi. Nah, gratifikasi itu apa? Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Nah, gratifikasi ini banyak jenisnya dan bahkan ada beberapa gratifikasi yang bisa diperbolehkan. Nah, tapi di sini saya memberikan poin-poin yang secara garis besarnya aja. Nah, contoh gratifikasi itu yaitu dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, kemudian ada lagi pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, kemudian ada lagi nilai-nilai anti korupsi. Nah, yang pertama itu ada kejujuran. Nah, di sini wajib kejujuran itu harus nomor 1. Karena kenapa? Kejujuran, setiap ada individu yang mempunyai sifat-sifat kejujuran atau jujur pasti akan membawa kebaikan. Makanya kejujuran itu di sini ditulis di nomor 1. Kemudian ada kepedulian. Yang ketiga kemandirian. Yang keempat kedisiplinan. Yang kelima tanggung jawab. 6 kerja keras. 7 kesederhanaan. 8 keberanian. 9 keadilan. Nah, di sini ada singkatannya yaitu Jube Mandi Tangker Sebedil. Nah, jubnya itu jujur,
P-nya peduli, M-nya itu mandiri, D-nya disiplin, T-nya tanggung jawab, K-nya kerja keras, C-nya itu kesederhanaan, B-nya keberanian, dan D-nya keadilan. Nah, terus bagaimana caranya cara memberantas korupsi? Nah, sedangkan korupsi di negara kita semakin banyak dan semakin merajalela. Nah, sebenarnya yang pertama itu edukasi dari mulai diri sendiri, dari keluarga, dan melalui organisasi atau korporat yang lebih besar lagi. Terus yang kedua ada perbaikan sistem dari pemerintah. Nah, nanti contohnya ada, dan penindakan langsung atau sanksi yang secara tegas. Nah, ini ada edukasi anti korupsi, bisa dilihat langsung aja di webnya KPK di www.kpk.go.id atau acchkpk.co.id. Nah, yang pertama edukasinya itu melalui integritas diri. Nah, integritas itu konsisten, tidak berubah terus menerus. Nah, jadi dalam menjalankan nilai-nilai anti korupsi harus adanya integritas diri, harus terus menerus, harus jujur, disiplin, sampai harus adil, dan memang ini sangat berat. Terus edukasi terhadap keluarga. Nah, bagaimana caranya sebagai pribadi yang anti korupsi harus mengedukasi terhadap keluarga, dan kemudian ada budaya organisasi. Nah, biasanya di setiap organisasi atau perusahaan-perusahaan itu banyak mengedukasi tentang nilai-nilai atau norma anti korupsi. Nah, selanjutnya perbaikan sistem. Di mana sih perbaikan sistem dari pemerintah? Nah, yang pertama memperbaiki peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, diperbaiki apakah masih ada yang kurang atau masih ada yang secara tidak adil aturannya. Kemudian memperbaiki cara kerja pemerintahan atau birokrasinya menjadi simpel dan efisien, atau disebut juga reformasi birokrasi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Nah, kemudian menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Kemudian penerapan prinsip-prinsip good governance. Good governance itu prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Gimana caranya menggunakan prinsip pemerintahan yang baik sehingga masyarakatnya bisa adil dan sejahtera. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Nah, yaitu gunanya untuk memperkecil adanya human error atau kesalahan manusia. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir, tindak lanjutnya, yaitu dengan sanksi tegas untuk tindak pidana korupsi, sanksi yang tidak tebang pilih, baik itu anggota keluarga yang melakukan korupsi atau anak menteri atau sekalipun anak presiden, maka harus ditegas sanksinya. Nah, kemudian ini ada contoh salah satu sanksi aturan seseorang yang menerima gratifikasi. Nah, yaitu pada pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memberantas korupsi? Kembali kepada diri masing-masing kita sendiri, dan sebenarnya harusnya wajib memiliki kekuatan dari untuk memberantas korupsi ini. Kuncinya hanya satu, yaitu apa? Yaitu jujur. Ya, kuncinya adalah satu, yaitu yang pertama harus jujur.
karena berani jujur itu hebat, jujur itu hebat ya. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa diaplikasikan terhadap peserta MPLS dan khususnya buat saya sendiri. Terima kasih. Kata terakhir dari saya yaitu bangkit lawan korupsi sekarang juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.